tawaran, kesenangan dunia, kenyamanan dunia, dan percintaan dunia yang merupakan alat dan siasat jahat daripada si iblis yang berusaha membawa hidup kita sebagai manusia kembali seperti Sodom dan Gomora. Dalam Lukas 17 ayat 29 32. Sehingga membuat kita tidak lagi menghormati dan menghargai Tuhan dalam ibadah. We have to be adored to God dengan cara yang layak dan pantas, penuh dengan rasa hormat. Memperlakukan Yesus sebagai Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kekristenan kita. Secara lahiriah kita boleh saja kelihatannya seperti sedang beribadah. Namun jika kita menolak kuasa itu, kuasa apa? Kuasa Tuhan yang sesungguhnya untuk berubah pun dapat menjadi seperti Kristus atau menggelar kehidupan sama seperti kehidupannya 2000 tahun yang lalu. Hidup kudus, tak bercacat celah, maka sesungguhnya tanpa kita sadari sudah melakukan pemberontakan kepada Tuhan, sama seperti Lucifer. Tidak menjadikan dia sebagai Tuhan yang sesungguhnya, menjadikan Kristus Bapa di surga sebagai Tuhan yang sesungguhnya. Oleh sebabnya kita harus cepat sadar dan menjauhi sifat gaya hidup yang demikian sebelum terlambat. 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Pada hari-hari ini seringkali kita temukan ada orang-orang percaya yang kelihatannya mereka beribadah di gereja. Namun sesungguhnya mereka tidak menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Dalam ibadah mereka tidak menaruh rasa hormat dalam ibadah itu. We have to be adored to God. Kita harus menghormati Tuhan, menempatkan Tuhan pada posisi tempat yang benar. Saudara ngerti? Amin. Halo, tidur ya? Amin. Amin. Saudara ngerti? Haleluya. Haleluya. Kalau enggak, kita ini munafik. Kenapa munafik? Karena kita ini menolak kuasa ibadah itu dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Kuasa apa itu? Kuasa untuk berubah. Paulus bilang secara lahiriah mereka beribadah, tetapi mereka menolak kekuatan kuasa itu. Perintah Paulus, jauhilah mereka. Kuasa apa? Kuasa yang merubah kita. Percuma kita beribadah, percuma kita rajin ke gereja kalau kita tidak mengalami kuasa untuk berubah. Haleluya. Amin. Mulutnya nggak suka gosipin orang, nggak suka jelekin gereja, nggak suka ngata-ngatain pendeta. Sesama umat saling mengasihi, nggak saling menjatuhkan, nggak gontok-gontokan, nggak ada sifat cemburu, sifat iri hati, sifat sirik, sifat mau merasa lebih hebat daripada yang lainnya, mau tampil beda. Ini semua gambaran daripada manusia akhir zaman. Ini digambarkan oleh Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 5. Mereka-mereka ini adalah yang menolak kuasa ibadah sehingga mereka tidak sadar mereka sudah melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Hari-hari ini kekristenan sedang diuji. Di samping kita ditampi, kita diuji. Apakah kita layak disebut sebagai anak-anak Allah yang layak duduk satu meja dengan Tuhan Yesus, makan sehidangan dengan Kristus, yang bersama-sama akan menikmati mengalami pernikahan anak domba Allah. Beri kemuliaan pada Tuhan pada hari. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, saya mendengar ada hamba Tuhan yang ngomong, itu pendeta Stanley kok khotbahnya kok fokusnya ke akhir zaman terus, nggak pernah bicara kemakmuran, bicara kenyamanan hidup. Saya bilang ini ciri-ciri orang yang menolak kuasa ibadah. Kalau saya khotbah demikian, saya sama kayak yang dulu, saya bawa saudara masuk neraka. Saudara mau masuk neraka? Nggak mau kan? Amin? Amin? Saya juga nggak mau. Haleluya. Amin? Saya mau masuk surga. Haleluya. Amin. Saya bicara begini, bicara lugas, bicara apa adanya karena saya mengasihi saudara. Haleluya. Amin. Meskipun kita jumlahnya kecil, tapi kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, we have to be adored to God. Kita menghormati Tuhan, kita menerima kuasa itu, kuasa yang merubah hidup kita. Kita adalah
lebih berbahagia dari orang-orang dunia, orang-orang yang terikat dengan percintaan dunia, orang-orang yang terikat dengan mamon, dengan kekayaan dunia. Kita adalah orang yang paling bahagia. Beri kemuliaan pada Tuhan pada malam.